Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu beban dibayar di muka. Oke, ini contoh soalnya nih. Tanggal 1 Agustus 2012 dibayar sewa toko untuk 1 tahun ke depan sebesar 1.200.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, karena ini jurnal penyesuaian kita akan buat di akhir tahun gitu ya, tanggal 31 Desember. Nah, sebenarnya ini kurang lebih kayak tadi nih. Oke, jadi kayak gimana sih kita nyatet di awal tahun kayak gimana sih ada sewa dibayar di muka gitu ya. Beban dibayar di muka kan bisa macam-macam, bisa sewa, bisa asuransi dan seterusnya. Oke, kita kasih contoh sekarang sewa dibayar di muka. Oke, kita catat pertamanya sebagai harta gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, terus habis itu akhirnya kita bikin jurnal penyesuaian karena apa? Karena sejak Agustus sampai 31 Desember, sewa tadi udah dipakai kan? Nah, itu dia. Makanya kita buat jurnal penyesuaiannya supaya nilainya mencerminkan nilai sebenarnya. Karena udah ada yang kepake nih. Kayak gitu. Nah, untuk pencatatan beban dibayar di muka kita punya dua metode. Yang pertama adalah metode harta. Oke. Yang kedua adalah metode yang kita namakan dengan beban. Oke, kita mulai dengan yang paling gampang dulu, yaitu dengan metode harta. Oke, let's say apa yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2012. Yang terjadi apa sih ketika kita ketika kita membayar sewa toko untuk 1 tahun ke depan? Nah, kalau metodenya adalah metode harta, berarti kita anggap aja sebagai harta, yaitu apa? Kita punya sewa dibayar di muka. Ini sebagai harta, makanya kita taruh di debit sebesar 1,2 juta. Dan kita bayar dengan apa? Biasanya dengan kas gitu ya, sebesar 1,2 juta. Balance. Pada tanggal 1 Agustus itu yang terjadi. Oke, kita anggap ini sebagai harta, makanya kita taruh di debit sewa dibayar di mukanya. Yang paling umum kita pakai adalah metode harta nih. Ini umum banget dipakai. Oke, yang ditanya adalah jurnal penyesuaian. Gampang, kurang lebih kayak tadi. Tanggal 31 Desember 2012. Berarti satu bulannya kita bayar 100.000 gitu ya untuk sewanya. Nah, pas akhir Desember apa sih yang kita tahu? Yang kita tahu adalah sewa kita udah kita pakai selama berapa bulan dari Agustus sampai Desember, 5 bulan ya. 5 bulan berarti kita udah make sewanya sebanyak 500.000 gitu kan. 5 bulan kali masing-masing itu adalah 100.000. Ya kan? Berarti sebenarnya ada yang harusnya kita bebankan karena udah kita pakai. Jadi kita munculkan yang namanya beban sewa. Nah, karena itu bebannya bertambah ya, beban yang muncul itu adalah di debit ya, karena beban kalau muncul atau bertambah adanya di debit. Oke, sehingga kita berarti bisa bilang bahwa dari sewa dibayar di muka yang tadi kita udah pakai atau kita udah bebankan sebesar 500.000. Oke, hitungnya yang udah kepakainya ya. Oke, setuju ya. Nah, lalu apa nih yang harus ada di kredit? Oke, kita lihat. Tadi kita punya aset, kita catat sebesar 1,2 juta. Aset sekarang apakah masih 1,2 juta lagi? Udah enggak ya, karena udah kita pakai sebanyak 5 bulan. Udah kita pakai sebesar 500.000. Berarti nilai yang ada di debit ini, nilai sewa dibayar di mukanya ini harus gue kurangin dong. Ya nggak? Tadinya ada 1,2 juta, sekarang kan tinggal 700.000. Oke, berarti untuk menguranginya kita apain nih? Kita taruh aja, kita kurangin sewa dibayar di muka. Oke, gue singkat ya. Ini sebenarnya sama nih, SDDM gitu ya. Sewa dibayar di muka, kita kurangin aja yaitu kita taruh di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 500.000. Balance. Jadi kalau ditanya AJP-nya mana sih? Yang ini. Dengan catatan kita mencatatnya dengan metode harta ya. Ini yang paling umum kita pakai. Kayak gitu. Gue ulang. Tadi gimana nih? Oke, kita udah pakai sebesar 500.000 ya. Tadinya kita punya sewa dibayar di muka 1,2 juta. Tapi udah kita pakai selama 5 bulan nih, itu sebesar 500.000. Oke, kita catat yaitu kita bebankan dong, karena udah kita pakai ya. Beban muncul kita taruh di debit. Pasangannya kreditnya apa? Yang tadi udah kita catat sebagai harta, kita kurangin sebesar yang dipakai, yaitu sebesar 500.000. Gitu doang men. Oke, sekarang kita akan belajar yang metode beban.